Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sandri Zali Pranata membahas seputar tentang desa pada video kali ini. Jadi untuk mendukung channel kami ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Sedikit saja saya mau bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya yang berada di desa. Salah satunya pada hari ini, desa itu sangat disorot oleh media, oleh masyarakat, lainnya sebagainya. Masyarakat menyorotnya bagaimana? Masyarakat sebenarnya hanya ingin menunjukkan kepeduliannya untuk kemajuan di satu tempat masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat itu kadangkala dalam mengkritisi tidak tahu seluk dan beluknya, tidak tahu bagaimana cara mengkritisinya, dan kurang tepat dalam mengkritisinya. Maka pada video kali ini kita akan membahas sedikit permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di desa. Umumnya di desa yang saya pernah jalani, yaitunya di Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu, umum desa-desa yang lain. Kalau membahas masalah dana desa, apa itu dana desa, apa itu ADD, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan tonton pada video sebelumnya. Jadi di dalam perjalanan saya, setiap desa ke desa, banyak hal pengalaman yang saya temui, baik kecil maupun besar. Yang intinya permasalahannya di setiap desa itu tak lain dan tak bukan karena dana. Kenapa demikian? Di dalam otak masyarakat tersebut, yang terpikir oleh masyarakat itu miliaran dana yang masuk ke desa kita. Kenapa pembangunannya hanya seperti ini dan seperti ini? Namun ada sebagian pemerintahan desa yang kurang tanggap, yang kurang bijak dalam menanggapi hal sedemikian. Sehingga kurang berpengaruh di dalam kepemimpinannya. Desa itu baru bisa dikatakan berjalan pemerintahannya dengan baik dan benar, itu seperti apa. Saya menilai kemajuan satu desa tersebut, saya tidak menilai berapa pembangunannya, baguskah pembangunannya, baguskah infrastrukturnya, baguskah mobil kadesnya, baguskah mobil pemerintahan desanya, ataupun lain sebagainya. Yang pertama sekali saya nilai di dalam perjalanan setiap ke desa, bagaimana pemerintahan desa memfungsikan kantor desanya menjadi baik ke depannya. Kenapa? Karena kita tahu sangat tidak mungkin setiap desa tidak menganggarkan biaya percetakan, biaya fotokopi dan lain sebagainya dalam satu tahun tersebut. Jadi kalau roda pemerintahan pelayanan publik di dalam kantor desanya tidak berjalan dengan baik ataupun tidak ada sama sekali baik komputer, printer dan lain sebagainya, saya nilai sangat gagal dan gagal sekali. Kenapa demikian? Dana yang begitu banyak tidak ditempatkan kepada sasarannya. Jadi saya pertama sekali menilai kemajuan satu desa itu bagaimana dia memfungsikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik dan benar menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Apa saja permasalahan di desa? Jadi permasalahan di desa ini sangat banyak. Tergantung bagaimana cara pemimpin dalam menyikapinya. Bagaimana seorang kepala desa menyikapi permasalahan setiap desa. Setiap desa itu berbeda permasalahannya. Setiap desa itu berbeda culture-nya. Setiap desa itu berbeda watak dan penduduknya berbeda. Jadi bagaimana dalam cara permasalahannya, desa si A dan desa si B untuk menyelesaikan masalah tidak sama. Karena watak dan keinginan masyarakat itu sangat berbeda-berbeda. Jadi permasalahan yang pertama sekali lain tak bukan masalah transparansi seorang kepala desa kepada masyarakatnya. Sedangkan untuk transparan, apa itu transparan? Bagaimana bentuk transparan? Pertanyaan selanjutnya kita bahas. Bagaimana desa memberikan transparansi yang baik kepada masyarakat? Contoh, memberikan hal-hal yang apa ya? Yang hak masyarakat memang untuk masyarakat. Itu yang seharusnya kita inginkan. Yang hak kades, yang hak perangkat, biarlah mereka bawa pulang. Itu saja. Dan masyarakat pun menurut
pengalaman saya, mereka juga ingin seperti itu. Tidak lain dan tak bukan. Berapapun yang Anda dapatkan, mereka tidak masalah, asalkan yang untuk masyarakat diberikan kepada masyarakat sepenuhnya. Itu saja. Selanjutnya, permasalahan di desa itu kesenjangan politik. Ini yang banyak terjadi. Kesenjangan politik ini terjadi dalam proses pemilihan baik pilkades sebelumnya ataupun pilkades yang dulu, ataupun permasalahan-permasalahan keluarga, permasalahan ulayat dan lain sebagainya. Tapi yang banyak terjadi adalah persenjangan politik ini akibat pemilihan pilkades sebelumnya. Itu yang banyak terjadi. Sehingga kesenjangan politik ini, kalau seorang kepala desa tidak sanggup untuk mengatasi dengan baik, akan menjadikan roda pemerintahan di desa tersebut tidak berjalan dengan tepat sasarannya. Kenapa demikian? Banyak penghambat dan penghalangnya. Ada satu hal, mohon maaf cakap, saya sangat sayang sekali. Ada satu desa yang baru selesai pembangunan jalan, semanisasi jalan. Baru siangnya selesai semanisasi jalan, malamnya habis di rusak warga. Ini sebuah contoh pemikiran yang sangat bodoh menurut saya. Kenapa demikian? Ini fasilitas milik masyarakat. Memang yang mengkucurkan dana melalui pemerintahan desa. Kenapa kita rusak? Kenapa kita robohkan? Jadi sangat disayangkan. Lah, proyek yang akan datang mereka juga yang untung. Itu kan? Jadi jangan terlalu bodoh kita dalam menindaki. Kritisi boleh, tetapi jangan sampai salah dalam hal mengkritisi. Dan selanjutnya pertanyaan yang masuk kepada saya, contoh desa yang tidak transparan. Ini pada hari ini kita tidak bisa kita pungkiri, masyarakat itu dalam genggamannya, di genggaman masyarakat tersebut ada sesuatu yang bisa mengakses ke seluruh dunia, yaitu handphone. Jadi soal transparan ini sangat disayangkan pada pemangku kebijakan di setiap desa. Kenapa demikian? Masyarakat tuh bapak-bapak kades tahu apa itu peraturannya. Mereka bisa mengakses melalui internet. Mereka bisa bertanya kepada teman-teman mereka yang ada di luar. Mereka bisa berdiskusi melalui grup-grup WA, grup-grup Facebook, lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Di desa Anda bagaimana peraturannya? Di desa ini kami seperti ini. Di desa Anda seperti apa dalam pelaksanaannya? Mereka akan berdiskusi, bertukar pikiran. Jadi dalam contoh desa yang tidak transparan, salah satu contoh garis besarnya adalah desa yang tidak memberikan plang kegiatan kepada setiap kegiatannya. Itu satu hal yang sangat disayangkan. Padahal itu adalah sangat harus dan tak mengapa pun menurut kami, karena setiap kegiatan yang sudah dilakukan sudah melalui uji coba dengan keahliannya. Dan juga desa yang tidak transparan tidak memasangkan penjabaran APBDes-nya secara garis besar, karena dalam peraturan seperti itu kita wajib mengampilkan secara garis besar berapa pendapatan desa kita dalam 1 tahun, berapa pengeluaran dalam 1 tahun untuk pembangunan, berapa untuk pemberdayaan, berapa untuk disitulah intinya. Karena mungkin kita juga melihat di desa-desa lain ada seperti itu. Menurut Anda karakter pemimpin itu seperti apa? Kebetulan saya kuliah dulu di jurusan politik, ilmu politik, maka kami sering membahas tentang karakter seorang pemimpin. Dan juga di dalam skripsi saya dulu membahas karakter seorang pemimpin calon kepala desa yang disukai oleh masyarakat. Yang disukai oleh masyarakat di dalam kesimpulan skripsi saya itu menerangkan bahwasanya masyarakat itu sangat butuh pemimpin yang agamis. Pemimpin yang agamis. Yang kedua, masyarakat sangat butuh pemimpin yang berpendidikan. Yang ketiga, masyarakat sangat butuh pemimpin yang mempunyai karismatik. Yang keempat,
yang mempunyai yaitunya jiwa kepeduliannya kepada masyarakat. Sehingga banyak tumpuan masyarakat kepada orang-orang yang mempunyai pendidikan, mempunyai ilmu keagamaan, apapunlah agamanya di desa setempat. Sedangkan menurut saya, seorang pemimpin itu harus mempunyai 2 K. Yang K yang pertama adalah karakter, pribadi. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang baik. Akhlak. Apabila seorang pemimpin tidak mempunyai akhlak, alamatlah ada kata-kata kasar yang tidak keluar, yang tidak diinginkan keluar. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, langsung diselesaikan dengan anarkis. Itu yang dinamakan karakter akhlak. Yang kedua adalah kepandaian. Itu gunanya keahlian di bidang-bidang tertentu. Nah, bagaimana dengan pemimpin yang tidak sekolah? Memang sekolah belum menjamin kepandaian seseorang. Kenapa demikian? Ada orang yang ilmu ekonomi tapi gagal dalam ekonominya. Ada orang yang sarjana agama gagal dalam keagamaannya. Ada orang yang sarjana politik tapi untuk mencalon kades saja gagal. Calon kadus saja gagal. Dia padahal ilmu di politik. Jadi background seseorang itu belum ditentukan dengan keahliannya. Tetapi salah satu menandakan dia adalah seorang yang pernah terpelajar ya dengan pendidikannya. Apakah akhir pendidikannya tingkat SMA kah dia, S1 kah dia, atau lain sebagainya. Jadi pendidikan seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan di dalam kepemimpinan sebuah roda pemerintahan desa. Dan juga ada lain tak bukan, menurut saya seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa organisasi, karena jiwa kepemimpinan itu dibentuk di dalam organisasi. Bagaimana dia berorganisasi dalam lingkungannya, bagaimana dia berorganisasi semasa di waktu kuliah, bagaimana dia berorganisasi sekolah menengah atas, dan lain sebagainya. Jadi itu dinilai dan akan dia tahu bagaimana pemecahan masalahnya ketika dia berorganisasi. Dan dia setelah menjadi pemimpin, dia akan tahu seperti ini cara menghadapi orang seperti ini. Seperti ini cara menghadapi watak-watak orang seperti ini. Kesimpulannya apa? Setiap desa itu pasti mempunyai masalah-masalah yang tersendiri. Jadi sangat dibutuhkan kejeniusan seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan. Bagaimana dia menyelesaikan masalah antara pribadinya dengan masyarakat, menyelesaikan masalah roda kepemimpinannya, menyelesaikan masalah ada tim-tim yang berkhianat dan lain sebagainya. Itu seorang pemimpin harus sanggup. Kenapa harus sanggup? Karena menjadi pemimpin itu memang harus menderita. Dan pemimpin itu di dalam agama kita, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin, maka setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hari kelak nanti. Demikian video kami pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa.